Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama saya Song Gi-hun. Ya, saya player 222. Udah punya anak nih, Bang. Udah nonton Squid Game? Iya dong. Squid Game 3 loh. Itu teh keluarnya hari Jumat kalau nggak salah ya? Ya Jumat. Saya 27. Malamnya 3 episode, Sabtunya 3 episode. Wah. Karena saya takut kena spoiler. Oh, benar. Emang harus buru-buru. Betul. Kalau tim dari ini K-pop, ada satu orang yang datang ke event Oh benar, promosinya ada ya kita lihat di Plaza Senayan. Betul. Ramai banget tuh. Iya. Permainannya, Iya, game-gamenya ada di sana. Instalasi itunya juga bagus Acaranya kan? bener, jadi yang datang ke sana bisa ikutan main permainan yang ada di Squid Game, termasuk game barunya yang ada di Squid Game 3. Betul. Sapintrong. Kalau di kita bener pakai karet itu sapintrong. Jump rope ya. Jump rope lompat tali. Kali ini seperti di judul kita akan mereview Squid Game 3. Buat yang belum nonton, Hati-hati karena ini adalah review yang full spoiler. Jadi mendingan nonton dulu baru lihat. benar. Bagaimana perasaan Alika setelah selesai nonton Squid Game 3? Perasaan saya jadi kayak Gong ya. Pengen nampar. Pengen nampar sutradara sama yang bikin ceritanya ya. Iya. Oke. Karena ya ada perasaan leganya. Maksudnya senengnya ada, perusahaan kecewanya juga ada. Kalau saya kasih skor sih kemarin di review saya. Oke, sebagai seorang sinetron. Saya kasih 7 lah. Karena ya mau gimana juga ini tuh ya series fenomenal gitu ya, yang ditunggu-tunggu banyak orang. Saya juga penasaran konklusinya kayak gimana. Cuma ya ada pemilihan ending yang tidak sesuai dengan selera saya lah. Oke. Ada gimana? Kalau yang lebih itu gambaran gedenya ya. Betul. Nanti kita Nanti detailnya bedah kita lagi. bahas. Sebelum mengatakan bagus atau tidak, Iya. harus diakui bahwa Squid Game 3 ini seru. Seru kan? Saya seru. Seru kan? Kata orang-orang gamenya nggak menarik. Menurut saya tiga-tiganya bagus loh itu. Bagus loh. Unik banget loh itu. Terus ini yang pertama kayak petak umpet. Iya. Iya kan? Itu tuh Itu bagus tau. itu tuh global itu permainannya. Iya, kan? Di Indonesia juga ada gitu. Kalau di Sunda kan ucingan. Ucing sumput. Ucing sumput ya kan? Bener. Jadi apa itu namanya? Relay. Betul. Iya kan? Terus game berikutnya ya Yang jump rope, ya. Jump rope. Nah, yang terakhir yang Itu unik tuh kan? Galasin kali ya. Ya di Harus versi Koreanya. didorong, Iya. cuman langsung meninggal. Betul, satu Kayak orang harus keluar. Makanya saya simpulkan bahwa Squid Game itu seru. Seru emang. Tapi memang tidak begitu bagus. Serunya tetap ada. Serunya ada. Ada. Kenapa tidak begitu bagus? Nanti akan kita bahas detailnya. Namun salah satunya adalah saya merasa mungkin seharusnya bukan seperti itu endingnya. Iya, gitu. betul. Ada ekspektasi lain Iya. yang saya harapkan soal ending dari Squid Game yang ternyata terlalu tinggi. Iya. Untuk diberikan kepada Squid Game 3 ini. Series kayak gini gitu. adalah permasalahannya adalah ekspektasi kitanya kadang suka ketinggian. Nah, sebenarnya. tapi kenapa ekspektasi saya tinggi? Itu beralasan juga. Apa tuh? Karena kalau kita lihat Squid Game 2 episode 1 bagus banget kan? Iya benar. Kita nyari-nyari nih. Betul. Nyari si Gong Yoo, Ada. iya kan? Sampai akhirnya ada suara takji. Iya. Itu tuh feel-nya wow, Akhirnya ketemu nih gitu. Bisa nih misi kita menyelesaikan game Squid Game ini bisa nih. Iya. Terus di episode 1 season 2 juga diakhiri dengan game roulette itu kematian yang sangat menegangkan. Betul. Yang bagus banget Iya. terakhirnya. Ya kan ekspektasi tinggi dong. Karena ini kan season 2, season 3 itu yang nggak tahu syutingnya mah udah selesai satu produksian, cuma dipecah Iya, masalahnya teh. iya, Jadinya iya, jadi kayak 2 season yang berbeda padahal mah masih sama-sama satu season harusnya. Iya betul. Jadi tidak begitu bagus karena ekspektasinya Iya. saya ketinggian. Salah sendiri sok episode 1 episode bagus banget. Jadi kita ketinggian. Iya. Gitu. Kurang lebih itu ya. Emang begitu. Jadi kita bahas sedikit detail-detailnya. Betul. Detail yang ingin saya bahas adalah di episode 2 kematian Hyunju. Iya benar. Itu dramatis banget sih. Itu bagus menurut saya. Dapat banget emosinya itu. Oh gila sih. Trio itu ya. Did we make it? Jadi ini Aduh. lagi. Jadi meme. Ya nenek-nenek sama
Junhee itu saya malah nyebutin 222 Yuri lagi itu kan pemerannya Yuri sama ya Hyunjoo-nya. Itu menurut saya bagus tuh walaupun karena kalau kalian tonton Squid Game ya udah pasti kalian tahu ekspektasinya jangan kok dia gak selamat ya udah pasti mati tuh Bang. Pasti cuma sisa 1 kayak si Gi-hun di season 1. Jangan berharap ada yang selamat 3, 4 gak boleh. Iya bener. Jadi makanya saya udah siap sebenarnya. Cuma saya gak nyangka bakal sedramatis itu. Nah itu. Gila. Saya masih mending dia ditusuknya sama yang aki-aki atau enggak yang emang jahat beneran lah. Benar. Ini mah sama si Siwon anjir. Ya player berapa dia? Lupa saya. 3. Iya. Oke. Jadi itu yang pasti dramatis banget adegan itu Hyunjoo dibunuh sama bapak dari anaknya si 222. Iya benar. Dan Hyunjoo ditusuk pakai pisau pemberian dari 222 Dari dari Junhee biar dilindungi. Itu tuh aku hidup gak bisa itu Kak. Iya. Dengan tahu hal itu aku udah diselamatin sama Hyunjoo, dibunuh sama suamiku sendiri lah kasarnya. Makanya endingnya juga konklusinya dia gak mau diselamatin sama si Siwan karena ya lu tuh terlalu banyak dosa, gue juga jadi nanggung dosanya karena ya dia pasti merasa bersalah lah itu. Bener. Bukan hanya karena dia bunuh diri itu bukan karena dia pengen nyelamatin bayinya, cuma karena dia juga perasaan bersalah sama si Hyunjoo dah itu. Iya. Makanya jadi konflik banget itu sama si Siwannya. Bener. Terus adegan lain lagi yang kita ngebahas detailnya adalah asa banyak yang bunuh diri di sini teh. Si nenek. Iya, si nenek itu si Junhee juga jatuhnya kan bunuh diri itu. Betul. Terus di game terakhir yang tadinya mau dijadikan bekal, iya benar. Dia lompat sendiri. Iya benar. Kayak aduh kalau bunuh diri kayak gitu teh, usaha mereka untuk dapat uang ini, motivasinya jadinya sia-sia gitu. Ngapain jadinya, ikut kan? Walaupun emang sebenarnya gara-gara ada pilihan mau lanjut apa mau enggak tuh sebenarnya jadi penentu tuh. Ya emang saya pengennya teh nggak main lagi gitu, jadinya dia juga udah hilang harapan sebenarnya kayaknya. Oke, kayak gitu. Ada ini juga yang agak bikin kesel, pemeran detektif Hwang. Ini dia. Aduh. Kalau siapa sih 3 tahun gak ngapa-ngapain? Si itu. Kim Sun Ho. Iya. Ini kalah sama karakter si detektif ini anjir. Ini beneran gak ngapa-ngapain dia 3 season anjir. Aduh, ya Allah. Ngapain coba dia? Dia udah 2 season Kak, berkeliling pulau-pulau. Hanya untuk apa coba? Hyungwoo. Iya dah. Hyungwoo. Saya kira akan lebih dramatis gitu endingnya. Bayanginnya dia teh, aduh ya Allah, siapa namanya itu teh, aku lupa namanya pemerannya, Wi Ha-jun. Bayangkan Wi Ha-jun ya, sudah menarik perhatian kita. Season ya kan? 1 tuh penasaran itu. Ya kan? Ya, harusnya selamat. Bener kah akhirnya selamat. Wah, berusaha nyari pulau dengan segala dramanya di kapal ya kan, melawan si kapten. Ada pengkhianat itu. Betul. Kemudian bisa melihat Hyungnya hanya dari jauh. Betul. Berteriak Hyungwoo, terus ditinggal. Bener. Apa ini teh? Kayak gak nyampe itu anjir. Aduh ya ampun. Gak selesai. Terus endingnya dia yang dapat duitnya. Bener. Karena nebak pin juga itu. Ya itu nebak pin apa banget ya Allah. Dia kok bisa bener itu? 0222 benar lagi. Kenapa nggak mikir 2220 atau 2222 gitu? Kalau saya jadi pasti nyoba. Itu udah. Itu aneh sih. Itu pengen diberesin di sana. Itu aneh. Terus kenapa harus si Wi Ha-jun yang dapat, si detektif Hwang yang dapat duit dan bayinya gitu kan? Ada ikatan emosional apa gitu. Kalau emang si bayinya mau dibesarkan, dia dibesarkan sama tim Squid Game, sama VIP gitu kan. Betul. Ini mah aduh ya Allah. Aneh sih itu. Nah, itu salah satu yang bikin Squid Game season 3 ini menurut saya kurang adalah banyak banget plot-plot di luar yang main story yang menurut saya malah jatuhnya ganggu gitu. Yang pencarian yang anak buah si Gi-hunnya itu menurut saya beneran ngeganggu banget ceritanya. Lagi tegang-tegang main game tiba-tiba pindah ke scene dia yang nyari-nyari kapal lagi, nyari-nyari orang lagi, siapa ini pengkhianatnya. Itu menurut saya gak seru. Terus yang si cewek yang sama peserta bapak anak kanker, menurut saya itu plotline yang saya gak sedih itu sama mereka berdua anjir. Orang Korea Utara kan? Iya betul yang itu katanya.
ini plot apa sih? Kenapa harus ada tiba-tiba dia membelot dari yang karyawan pegawai Squid Game, jadi sekarang dia kayaknya emang suka sih, atau enggak emang dia empati karena dia punya anak cewek kan di ceritanya. Terus dia jadi berusaha ngebantu dia buat lolos gitu. Tapi menurut saya itu kayak ngeganggu banget ya. Saya pengen skip itu beberapa plot yang di luar main story-nya. Bener. Karena ya ganggu banget menurut saya. Karena kalau kita lihat lagi ke season 2, tujuannya adalah Gi-hun, si pemeran utama, ingin menghentikan game ini. Betul, makanya dia nyewa serdadu bayaran, ngumpulin senjata segala macem. Yang mana setelah dia kalah oleh pink guard-nya, sebenarnya tujuan dia itu udah nggak berhasil. Iya, udah hilang gitu. Sebenarnya dia. Makanya dia kan jadi awal-awal season tuh, jadi bahkan pengen ngebunuh si siapa itu namanya? Oh itu. Apa yang pakai sendal? Sepatu. 001. Iya 001. Makanya itu juga sebelum diceramahi sama nenek itu kan termotivasi lagi, dia emang udah hilang sebenarnya misinya itu. Nah maksud aku, misalkan dari awal sudah dikasih tujuannya adalah mengakhiri game, memberontak lah. Ya tunjukkan berhasil atau tidaknya di akhir episode misalnya. Betul. Kayak gitu. Ini makan di season 2 gue udah ketahuan. Gagal. Betul. Oke, kita punya harapan nih misalnya di season 3 di episode 1 2 itu nggak kelihatan ada bangkitnya gitu. Betul. Si Gi-hunnya gitu. Nggak ada usaha lagi untuk saya akan membuat game ini hancur atau gimana. Iya. Kayak nggak ada gitu dari dia. Kehilangan jati diri juga jatuhnya dia waktu jadi tujuan filmnya juga kumaha ini teh gitu, gak jelas. Jadi keluar. Gitu. Walaupun mungkin menurut saya pengen agak bedanya agak edgy-nya. Ketika si Gi-hunnya memutuskan buat bunuh diri. Oke. Kalau itu saya bisa bantahnya kan orang-orang bilang banyak yang ngapain dia bunuh diri atau enggak jadi gak guna nih main karakternya. Yeah. Menurut saya dia pengen ngebuktiin ke pengkhianat siapa sih? Iya 001. Bukan ke yang jadi teman dia. Oh, Jung Bae. Si kakaknya si detektif Hwang. Kan dia temenan, terus kayaknya pengen ngebuktiin orang yang ikut Squid Game mau gak mau pasti jadi manusia secara benar, manusia secara alamiahnya pasti berkhianat, pasti tidak punya hati, pasti mau selamat sendiri. Makanya dia ketika di endingnya dia memutuskan dia lebih baik mati, bayinya selamat tuh jadi kayak ngenampar semua VIP sama si game masternya. Karena ya ternyata walaupun orang ikut Squid Game, dia masih punya hati nurani gitu. Dan si Gi-hun pengen ngebuktiin itu ke semuanya gitu. Nah, tapi buat apa? Maksud aku adalah di sini ada 456 peserta. Yap. Hanya satu orang yang jadi manusia benar dibanding dengan 455 manusia yang malah jadi katro semua. Yang nggak benernya gitu. Gak sebanding gitu. Karena kalau menurut saya ini masih teori sih, karena ya kematian si Gi-hun itu yang akhirnya emang ngebubarin Squid Game Korea. Makanya kan di endingnya, di tease-nya Squid Game-nya pindah ke negara lain kan. Karena emang Squid Game Korea tuh resmi bubar karena ya ternyata di Korea mah masih ada manusia benernya. Iya. Gak akan guna ini Squid Game, gak akan rame lagi, gak akan ada VIP yang mau nonton lagi karena ya gak menarik. Kalau di Korea mah orang-orangnya baik ternyata. Itu menurut saya itu masih teori sih, karena emang gak tahu juga bubar apa kan. Iya, makanya Gi-hunnya secara misi personal dia berhasil, cuma untuk menggagalkan Squid Game-nya gagal sih, karena ya pada akhirnya lanjut tetap di negara lain kan. Iya, karena kalau melihat scene terakhir di Squid Game itu kan ada Gong Yoo versi Amerika tuh. Yang mana kesimpulannya adalah Squid Game itu adalah franchise. Ternyata kayak ayam sabana guys. Ada di mana-mana dia. Kan cuma di Korea doang. Jangan di Indonesia juga ada. Bener. Nah itu makanya salah satu ekspektasi saya soal ending adalah ya emang nggak kelihatan gitu keberhasilan Gi-hun untuk menyelesaikan atau mengalahkan Squid Game ini gitu. Tapi kalau misalnya ternyata misi pribadinya si Gi-hun adalah menyadarkan orang dengan pengorbanan dia, ya mungkin itu berhasil gitu. Karena ada sebagian pihak yang pengen endingnya itu si Gi-hun ngelempar 222.
Iya, itu kejam banget sih. Tapi nggak kayak gitu ya. Karena Given ingin menunjukkan bahwa manusia itu masih ada. Betul. Di permainan seperti ini pun manusia itu masih ada. Kayak gitu. Itu teh ciri ininya nyambungnya ke yang si Game Masternya kan dulu di tes juga sama yang aki-aki yang itu yang Game Master yang pertama. Nih mending kamu dikasih pisau bunuh semua jadi biar bisa selamat. Dan ternyata emang benar kan si Game Masternya emang pada akhirnya dia kehilangan hati nuraninya gitu. Dan dia berharap si Gihyun ini juga pasti sama kayak gua gitu. Ternyata si Gihyunnya lebih memilih dia jadi manusia gitu. Iya benar. Bagus banget sekali itu. Ya itunya. Walaupun saya tetap kesal ya. Kenapa yang berlima selamat sama air itu anjir? Yang bapak-bapak. Iya, bapak-bapak semua enggak jelas. Yang ngobrol banyak banget di di game terakhir. Kita harus putuskan ini secara demokrasi. Soal demokrasi. Sebel banget. Udah pasti bunuh-bunuhan ini. Itu pas obrolannya aduh aku bete banget ngantuk asli. Bener, Ngapain asli. sih ini Gak kalian teh tegang, gitu. Udah saling dorong-dorong aja lah beres. Betul. Untuk itu juga saya puas tuh si Siwan akhirnya ngebunuhin mereka semua satu-satu. Siwan juga bahasa tuh ya. Iya bener. Bapak gak jelas. Aku akan menyelamatkan anak itu. Bohong anjir. Pak. Bokondo dasar. Dasar penipu Bitcoin ya kan. Bitcoin ya. Males banget. Gak jauh beda sama Thanos. Benar juga. Ya udah kurang lebih segitu review kami untuk Squid Game 3. Bagaimana pendapat kalian setelah menyaksikan Squid Game 3? Boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Semuanya nuhun alias Sehun. dan juga goyang ke bawah saya. Gila, di Amerika permainannya apa ya? Wah, paling juga menembak.